Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekhina wa mursyidina Syekh Nasrani wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai bil khusus Syekhina Mursyidina Syekh Ahmad Shakir bin Wafatajul Arifin, mudah-mudahan selalu ditambahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita dari jalan yang tidak baik, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini. Hadirin ikhwan wal akhwat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dibarengi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan melalui barokah bersahabat. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah,
usia niku tidak terasa. Kita bertambah usia itu tidak terasa. Seakan-akan baru kemarin kita itu masih anak-anak. Estu niku. Saya merasakan kemarin itu saya masih anak-anak. Masih lari-lari, udan-udanan, main sama. Sekarang sudah hampir 50. Bapak-bapak mungkin yang sudah banyak uban itu juga merasakan sebenarnya kalau dirasa itu sebenarnya masih terasa muda, tapi ketika sudah bercermin nampun ngocok dan usia itu tidak bergantung umur itu tidak bergantung pada usia kita, karena ajal itu ya memang kalau sudah waktunya, walaupun masih muda ya mungkin, walaupun sudah tua kalau belum ajalnya ya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siap-siap. Kita harus selalu bersiap-siap, dan di majelis ini kita diajarkan oleh para sahabat untuk selalu bersiap-siap. Bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui memperbanyak amaliyah, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir yang kita laksanakan banyak, yang kita laksanakan itu ada zikir jahar, ada zikir sir, zikir khafi. Kalau zikir jahar kan ba'da sholat atau di waktu-waktu tertentu. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu malah zikir sir, zikir khafinya. Zikir khafi itu bisa kita laksanakan kapan saja, bukan hanya ketika kita bertawajuh, tapi kapan saja, dalam posisi apapun, nyetir mobil atau kita jalan-jalan sedang ngopi-ngopi atau sedang berapa saja, kita diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan detak jantung kita, Allah dan seterusnya. Itu saya kira panjenengan sudah mafhum. Tapi tinggal kita melatih diri kita. Kita itu melatih zikir kita yang ada di dalam qalbu kita harus kita latih. Kalau tidak kita latih ya sama saja seperti kemarin. Harus dilatih. Jadi ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang yang muslim yang baik itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Maka itu kita harusnya selalu mengupgrade. Upgrade itu bukan hanya aplikasi atau HP kita di-upgrade. Tidak. Jadi mindset kita, terus qalbu kita ya harus kita upgrade. Jangan monoton masuk. Zikir itu hanya pas tawajuh dok. Ya kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita biasakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qalbu kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam kajian fikih itu
sekarang yang lagi viral ya. Lagi viral dan di media-media sosial itu banyak bermunculan itu son horeg. Son horeg ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Sikap kita itu bagaimana? Ya harus pinter. Kalau kita, mohon maaf, ini pendapat saya pribadi. Son horeg itu ya bisa haram kalau misalkan di suatu lingkungan ketika dibunyikan itu son, ada orang yang tersakiti. Untuk yang sing boten seneng karena suaranya terlalu kencang, itu jadi haram. Karena apa? Bukan hanya son horeg, son biasa nih loh, son biasa, boten ngantos horeg. Kalau kita bunyikan terus ada tetangga yang tersakiti, itu haram tapi nggak nunggu horeg. Tapi ketika dibunyikan di suatu tempat yang semuanya orang itu suka, ya tidak apa-apa. Jadi tidak bikin masalah. Satu itu. Yang kedua, asalkan tidak menimbulkan maksiat. Ibadah apa-apa, tidak menimbulkan maksiat. Nah, yang selama ini yang terjadi ketika ada karnaval son horeg itu timbul maksiat atau mboten? Kayak ini timbul maksiat karena di belakangnya itu ada biduan-biduan yang seperti itulah. Itu ya jadi keharamannya di situ. Kalau sonnya saja ya nggak ada hukumnya son. Tapi kalau dibunyikan dan menimbulkan sakit pada orang lain, sakit hati atau sakit fisik atau menimbulkan maksiat, yaitu ya haram. Jadi tidak mutlak haram kalau menurut saya. Selagi tidak menimbulkan itu, maka ya sah-sah saja. Ada lagi satu yang viral niku kemarin di Demak, guru ngaji. Oh, guru ngaji karena ngeplaki santri ini, terus akhirnya dituntut didenda 25 juta. Guru ngaji ini ya orang pas-pasan, gajinya nggak ada. Mungkin ya orang-orang kampung, orang tani ya. Gaji dari ngajarnya itu 450.000 selama 4 bulan. 4 bulan sekali itu dapat 450.000. Ya bukan gaji, saya bilang itu tali asih saja, bisa arah. Ya kita sikapi ya ambil tengah-tengah. Sebagai seorang pendidik, guru, ngajar, ya mendidik dengan sedikit keras ya boleh-boleh saja. Gewer, ngeplak. Tapi kalau sampai menyakiti ya nggak boleh. Sampai mencederai itu ya nggak boleh. Beda dengan orang dulu ya. Mulai sian ngaji ngoten gawe penjalin ambek gurune niku ya langgar sih niku. Kau ngaji doablek kau bapak mulai omah lapar bapak kalau mbak nuwangi soalnya digawa Pak Ustad balik agak pindah ngoten. Saat ini kan ngoten dituntut saat ini niku 20 juta. Itu. Jadi orang tua itu sebenarnya apa? Kita harus punya terima kasih kepada guru. Baik itu guru nggak pada guru ya, bukan hanya guru ngaji, tapi di sekolah-sekolah pun itu kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena yang seharusnya mendidik itu kita orang tua.
yang berkewajiban memberi pelajaran ketuhanan itu orang tua. Yang seharusnya memberi pelajaran baca Al-Quran itu orang tua. Memberi pelajaran tentang pekerjaan duniawiyah itu orang tua. Yang wajib itu orang tua. Nah, karena orang tua merasa tidak sanggup memberikan hak-hak anak tersebut, maka dititipkanlah ngajinya dititipkan ke TPG, sekolahnya dititipkan ke lembaga-lembaga formal. Lah wis kene njaluk tolong lho. Ya gurune dituntut kaya ngono iki. Ndak masuk akal. Cara mentolong wis ulang-ulang dhewe ngoten. Aja di sekolah aja di ngaji no. Ulang-ulang dhewe, belajar ana dhewe. Enggak akan mampu. Dua itu yang kita soroti. Mudah-mudahan lah rawayah kula panjenengan tansah bareng ini kemudahan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi putra-putri kita yang soleh dan solehah. Baik, kita mulai melanjutkan bab Bismillahirrahmanirrahim. Bab faraidul ghusli. Faslun tawi kila fasal wa faraidul ghusli tawi pira-pira fardune adus. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. An-niyatu suci iku niat, wa izalatun najasati lan ngilangake najis. Ingkanat selamun ono apa najasah iku ala badani ngatasi badani wong. Wa isalul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'i sya'ri marang sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunai adus khamsatu asya'i kulima perkara atas miyatu suci kumaca bismillah wal wudu lan wudu qabla dalam saterungi adus wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasadi ngatasi jasad wal mualatu lan nuli-nuli wa taqdimul yumna lan disiakan anggota kang tengen alal yusra ing ngatasi kang kiwa. Kemarin kita ngaji bab yang mewajibkan mandi. Sekarang fardunya mandi, faraidul ghusli, ketika kita mandi itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus niat. Wudu mandi itu sama, harus ada niat dalam dalam kalbu kita. Niatnya bagaimana? Nawaitu, kalau lafadznya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari. Niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede. Hukumnya wajib, tapi melafadzkannya itu sunnah. Karena an-niyat fil qalbi, niat itu dalam hati. Nawaitul ghusla, niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede. Itu harus kita tekadkan, kita itikadkan di dalam hati kita, niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede. Waktunya kapan? Niat itu inda ghusli awwalin juz'in. Ketika basuhan pertama kali, ketika membasuh pertama kali, nah itulah waktunya niat. Bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada jeda, itu enggak, mboten pas
pasnya adalah ketika membasuh pertama kali ini, basuhan pertama. Niat ingsun atus dan seterusnya. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, menghilangkan najis yang ada di badan. Kalau ada najisnya, berarti bagaimana? Kita koreksi dulu, ditinggali rien. Jadi di dalam badan ini ada najisnya atau tidak. Kalau malam, pagi misalkan malamnya tidur, itu ada kemungkinan ada najisnya itu di tubuh. Kemungkinan ada najisnya di tubuh, karena ada kemungkinan ada air yang mengalir atau apalah, kotoran-kotoran yang secara tidak terdeteksi tiba-tiba mengalir. Tidak betul kerasa gitu loh. Betul kerasa kok. Terasa di tubuh itu ada basah-basah, bukan keringat tapi. Nah, itu kan najis yang keluar dari tubuh. Maka itu kita bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan lebih dahulu, baru kita mandi. Ingkanat izalatun najazati ingkanat ala badani wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarati. Dan menyampaikan atau menyampaikan artinya seluruh badan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu harus terkena air, maka tidak sah mandinya seseorang apabila ada anggota badan yang tertutup. Ini sudah berulang-ulang. Anggota badan yang terhalang oleh sesuatu. Apa? Bulan baleni mawon katanya gitu. Eling. Cat lem ya bakas mana itu dengan lem terus. Cat lem terus tinta betul. Isolasi. Kalau tinta itu tidak menghalangi sampainya air pada kulit. Kenapa? Karena tinta itu sudah menyatu dengan kulit. Dan tato itu sudah di dalam kulit. Tato itu sudah di dalam kulit, bukan di luar kulit. Maka air itu harus sampai pada kulit, bukan yang di dalam kulit. Kalau tato kontemporer itu menghalangi tato kontemporer. Kalau tato yang di dalam kulit itu untuk apa? Untuk hal ini, untuk mandi itu tidak apa-apa. Tapi apa? Tatonya ini dosa, betul loh. Mentatonya itu gitu dosa karena sudah nyulayani kedadian. Digawe api-api dielek. Nah, mandi itu juga ngeten. Airnya itu juga harus suci. Airnya itu kalau sedikit itu harus mengalir. Misalkan toyone niku namung setunggal timbok satong. Niku mboten angsal tidak boleh ada air yang mustakmal. Air dipakai terus cipratannya itu kembali ke tong tersebut, itu tidak boleh. Airnya tidak boleh mustakmal. Maka kalau airnya sedikit harusnya dijadikan satu mengalir, ngucur. Jadi kayak wonten kerane ini. Jadi ada keran atau lubang lah dari itu yang mengucur, terus cipratan dari bekas mandi itu tidak kembali ke tong tersebut. Itu kalau air sedikit. Aman lagi ya tandon lewat pipa masuk keran, itu aman.
Tapi kalau dicebok, nah itu Pak, kita harus sangat-sangat berhati-hati. Karena dikhawatirkan airnya tadi kembali ke wadah yang besar itu. Nah, kalau ingin aman, ya jedengnya kalau bikin kamar mandi, bak mandi, jedeng ya sing ageng. Ukurannya ya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu sudah cukup, sudah aman. Airnya penuh itu sudah lebih dari 2 kula. Kalau pendapat ulama itu minimal air yang 2 kula itu kan 60 kali 60 kali 60. Itu paling kecil. Ketika 60 airnya berkurang itu sudah ada 2 kula lagi. Nah, kalau bikin kamar mandi bak mandi ini 1 meter. 1 meter persegi. Isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, termasuk selempitan niku kudu diurek-urek. Selempitan yang mana? Pun mboten usah kula terangaken, pokoke selempitan. Dompet, knalpot sembarang, pokoknya lempitan niku gitu. Untuk dikosoki gitu. Artinya kita benar-benar menyampaikan air itu pada kulit tersebut. Kelek nopo kuping ini kudu dikorok, hidung harus. Karena itu syaratnya adalah fardunya adalah menyampaikan air pada seluruh rambut dan kulit. Tidak tersampaikan maka ya benar sah mandinya. Itu fardunya mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya'an antasniyat. Sunnahnya ada 5 perkara, 5 yang disunahkan ketika kita mandi. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niat, nama itu ghuslan liraf'il hadatsil akbar. Wal wudu ala wudu. Wudu. Jadi sebelum mandi besar ya, mandi gede, mandi besar, itu kita disunahkan untuk wudu dulu. Nah, ini ketika mandi itu kita melakukan hal yang membatalkan wudu, ya habis mandi wudu lagi. Tapi sebelum mandi disunahkan wudu. Loh ya nopo sakit nggih. Mantun wudu terus mandi supaya ketika mandi itu tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Kalau bisa, maka setelah mandi itu tidak usah wudu lagi. Terus seperti ini caranya. Wudu maten-maten selulup. Nah, wudu selulup aman, guys. mari atus gak wudu mana. Kita kolam. Lah ngosok ini ku mesti nyenggol-nyenggol toh. Kosokan itu mesti nyenggol. Wa imrarul yadi ala jasadi. Kosokan bahasa Jawa deh. Bahasa Arab ini ku imrarul yadi ala jasadi. Bahasa Jawa ini kosokan. Kosokan kabeh sawak iku sunnah. Wal mualatu niku nuli-nuli itu berkesinambungan. Berkesinambungan gimana? Gak terus, artinya tidak terputus. Wal mu'alatu lan nulinul wa taqdimul yumna alal yusra. Lan dinginaken perkara napa
anggota badan yang kanan mengakhirkan anggota badan yang kiri. Corong basuh niku kanan rumiyin. Nah niku sunnah. Nah, kita itu kalau dalam hal kebaikan kita itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan, diajarkan untuk dengan anggota badan yang kanan. Masuk masjid kanan dulu. Dan ini ngeten. Makan nih. Ini bab afdolnya kanan dan kiri. Makan itu kita disunahkan dengan tangan kanan dan tidak baik kita makan dengan tangan kiri karena setan itu makannya dengan tangan kiri kan. Itu sama. Nah, pernah nggak kita makan dengan tangan kiri? Nah, nih itu makan dengan tangan kiri. Berarti ya nopo? Ya jangan, dulu. Jangan ikut-ikut tangan kiri niku jangan ikut-ikut. Walaupun hanya sekelas peyek, walaupun hanya sekelas kerupuk, karena tetap saja namanya makan dengan tangan kiri. Moncai gedang niku sama dahar pisang niku. Biasanya sing dicepeng niku, sing nyepeng niku kanan atau kiri? Kiri. Sing ngoncai kanan, ngemploke kiri yang kiri. Betul sunnah nih. Kita itu tidak sunnah. Kanjeng Nabi itu makan dengan tangan. Hanya kebiasaan mawon. Tapi kebiasaan yang diajarkan Rasulullah sebenarnya ya ringan-ringan saja. Tapi kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah banyak fadilahnya. Walaupun hanya sekelas doa harian. Doa harian itu kita laksanakan betul. Nah, lari TPQ niku lari ngaji niku kan diajarkan. Doa masuk masjid. Doa masuk rumah. Doa masuk kamar kecil. Doa sebelum makan, doa sesudah makan. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Saat ini letang-letih bangun tidur doa nama badan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Apal tapi jarang kebaca nih. Kok jenengan wong kula bareng sami. Sami. Sing paling sering terbaca nih Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Insyaallah jenengan maos. Allahumma barik lana jarang bismillah kadang lali kok. Oke. Nah itu sebenarnya doa-doa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Itu doa dari Kanjeng Nabi. Kenapa kita itu malah terkadang lupa, terkadang betul malas. Belum tidur itu bismillahirrahmanirrahim buka semut cuma itu 3 kali ya sudah sebenarnya betul-betul terlalu panjang. Maka yang ringan-ringan itu marilah kita laksanakan. Ringan mau. Makan dengan tangan kanan. Oke. Doa harian itu kita rasakan insyaallah. Dapat kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun wal ightisalatu al masnunatu 17 ghuslan wallahu a'lam bishawab. Menawi wonten sesi tanya jawab monggo. Kula paring kesempatan nek saged kula jawab boten saged nggih kula pending. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Nama alamat
Buat betul usah. Kalau naik mandi, kalau kita mandi pakai sampo, coba airnya. Terus kalau sama, caranya gimana? Belum mandi besar sampoan atau setelah? Yang dimaksud mustakmal, Katanya kalau air terkena wangian, gitu. itu jadi mustakmal. Bukan begitu. Mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai, itu mustakmal. Ya, mustakmal itu air yang sudah sempat terpakai untuk bersuci, baik mandi ataupun wudu. Itu mustakmal. Sedangkan air yang tercampur dengan wewangian gitu ya. Air yang tercampur oleh wewangian yang tercampur ya, misalkan dalam satu bak atau satu bak mandi itu tercampur dengan wewangian, itu walaupun itu suci tapi merubah zatnya air itu, maka air itu tidak bisa untuk bersuci. Mandi susu, mandi madu dan sebagainya. Itu yang mungkin yang dimaksud seperti itu. Bukan kalau untuk urusan mustakmal ya yaitu tadi air yang sudah pernah terpakai. Ya mandi sambil sampoan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kan setelah sampoan kan dibilas. Nah, ya dibilasnya. Ya kan pasti dibilas. Ya itu bilasannya itu kan ya sudah mencukupi. Kenapa sampoan terus gak dibilas sampai isu? Makanya rambut itu aja dawa-dawa, cepat-cepat kan lho gampang habis. Kaya manten nyar ngono lho. Manten nyar rambutnya cepat-cepat enggak pakai ketoro. Ya. Wonten malih barangkali ibu-ibu. Pun nggih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi wa bihamdihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa Muhammadin salam tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa da'wana biha jami'al hajat jami'al sayyi'at wa darajat wa tuballighuna biha al-salawat min jami'il khairil hayat ma min alladhina yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yanqutu 'ala nafsihi wa la bima ahada 'alayhim wa sayyi'ati ajrun 'azim alhamdulillah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق واهد خير الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا الاخره وبلغنا اليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Matur nuwun nyuwun ngapunten kirang namungipun nyuwun pangapunten Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.